Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang persiapan fisik maupun mental untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Mari kita berdoa di bulan Sya'ban ini agar kita mendapatkan keberkahan dan kita betul-betul berjumpa di bulan Ramadan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Mungkin kita sudah banyak melaksanakan ibadah sunnah mulai dari bulan Rajab maupun bulan Sya'ban, karena Rasulullah SAW mempersiapkan diri memperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Justru yang paling banyak dilaksanakan adalah di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban itu adalah persiapan yang paling matang dalam rangka latihan riyadhah untuk menghadapi puasa Ramadan sebulan penuh. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan rasa kegembiraan. Bulan Ramadan yang penuh berkah, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini. Banyak tumbuh kesadaran-kesadaran orang-orang yang kaya. Mereka dengan ringan tangannya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk hidangan berbuka puasa kepada panitia masjid, juga selalu menyantuni kepada fakir miskin dan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini betul-betul tumbuh kepekaan sosial, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Justru itu yang dipanggillah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Apa tujuan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, yang intinya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena di bulan Ramadan kita dievaluasi Allah. Allah melakukan evaluasi, melakukan penilaian terhadap diri kita. Apakah keimanan kita bertambah atau berkurang? Tapi kita yakin di bulan Ramadan, insya Allah keimanan kita semakin bertambah, karena betul-betul tumbuh kesadaran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Allah memberikan kegembiraan yang luar biasa kepada orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dua kegembiraan yang diberikan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa meraih dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi,
kegembiraan, mendapatkan kegembiraan saat berbuka puasa. Alangkah bergembira rianya, alangkah senangnya pada saat kita berbuka puasa. Allah memberikan kegembiraan kepada hati kita. Karena hilanglah rasa lapar dan haus. Hilanglah rasa dahaga, rasa haus dan lapar pada saat kita berbuka puasa. Tetapi bagi orang yang tidak puasa tidak ada pengaruhnya. Mereka tidak ada merasakan kegembiraan. Kenapa? Karena mereka kenyang perutnya. Sekalipun juga ikut dengan kita. Nah, itu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pada saat berbuka puasa itu, kita berusaha semaksimal mungkin, apalagi di siang hari bekerja. Mampu kita menahan makan dan minum. Bahkan kita berusaha mengendalikan nafsu syahwat kita yang sering mendorong kita untuk berbuat dosa. Juga kita berusaha menjaga diri kita sekecil apapun, kita tidak akan melakukan dosa karena kita sedang berpuasa. Sesuai dengan pengertian puasa itu adalah puasa al-imsak, menahan. Secara bahasa artinya menahan. Menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat kita, menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Pengertian puasa secara istilah adalah menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini kan cukup lama. Justru itu ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang berbentuk rahasia. Kita puasa atau tidak puasa, orang tidak tahu. Lain hanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, orang tahu. Apalagi kalau kita mengeluarkan zakat, sampai-sampai orang yang tidak diundang pun datang. Orang tahu dari mana ada orang mengeluarkan zakat, maka datanglah yang tidak diundang. Ya memang haknya fakir miskin. Karena pada harta orang kaya itu memang ada hak mereka. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka orang-orang kaya itu memang ada hak orang-orang lis-sa'ili, orang-orang yang meminta-minta. Termasuk juga panitia pembangunan masjid, meminta untuk membangun masjid, ya menyisihkan sebagian zakat infaknya. Panitia pembangunan pondok pesantren, panitia pembangunan panti asuhan, panitia pembangunan majelis taklim, minta ya kepada para agnia, baik yang wajib zakat mal maupun infak dan sedekahnya, itu yang kita salurkan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak orang yang meminta. Tetapi ada juga yang tidak meminta. Dan dia hanya diam saja. Ya, dia merasakan. Ya, puasa tidak puasa sama saja. Lain hanya dengan kita. Kalau sudah puasa, diatur menu masakannya. Dari hari pertama sampai berakhir Ramadan. Nah, inilah puasanya itu karena nafsu. Maka orang yang diampuni puasanya, yang diampuni dosanya, bukan puasanya, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kecil, maka tentu orang yang berpuasanya itu karena dasar iman, bukan karena nafsu, bukan karena mengharap sesuatu, dan puasanya itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu kegembiraan yang pertama yang kita raih. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih,
Orang yang berpuasa mendapatkan kegembiraan, liqa'i rabbih, dia berjumpa dengan Tuhannya. Nanti di akhirat dia mendapatkan pahala puasa, ganjaran pahala puasa, maka surga Ar-Rayyan menanti sekali kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa ya dinanti surga Ar-Rayyan karena mereka adalah tidak berdosa lagi dan banyak melakukan amal ibadah. Bukankah amal ibadah dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan? Wa amaluhu mudha'afun. Mari kita melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Wa du'a'uhu mustajabun. Mari kita berdoa di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berpuasa tidak mampu menjaga diri kita, hanya mampunya menahan makan dan minum, tapi tidak mampu menahan nafsu kita, menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Puasa tetapi kita masih berbuat dosa. Nah inilah setan itu berusaha untuk menggagalkan orang yang berpuasa. Dia tidak bisa melarang orang untuk berpuasa. Orang selalu berpuasa, maka dia berbagai macam cara agar orang yang berpuasa tersebut tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Berapa banyak kata Rasulullah, orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasilnya, hanya yang dia raih lapar, yang dia raih haus dan lapar saja. Itu saja yang dia raih. Kita berusaha puasa sebulan penuh, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Nah, apa yang kita dapatkan? Hanya haus dan lapar. Kam min syai'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasilnya illa al-ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Hanya dua itu dapat. Laparnya dan dapat hausnya. Ya, itu saja. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dapat melaksanakan amaliyah Ramadan, melaksanakan salat sunnah tarawih sebulan penuh, juga melakukan tadarus Al-Quran, serta kita mudah-mudahan dibukakan kesadaran dapat selalu bersedekah, membantu kepada orang-orang yang lemah walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Bukankah orang yang bersedekah di bulan Ramadan itu adalah lebih utama daripada bersedekah di bulan yang lain? Bukan di bulan yang lain kita tidak bersedekah, tetapi di bulan Ramadan tentu lebih utama. Abdalus sadaqah, sedekah yang paling abdal, sadaqatun fi Ramadan. Justru itu orang mengeluarkan zakat mal kebanyakan memilih waktunya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ketemu Ramadan itu satu haul, karena mereka mengharapkan itu sedekah itu kan dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Jadi abdalus sedekah yang paling abdal sedekatun fi Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, juga mohon maaf atas dosa-dosa saya, karena tinggal 2 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Biar kita terasa nikmat, terasa tentram pikiran kita. Kalau kita sudah tidak berdosa lagi, mohon maaf kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, atas dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar kalau ada, atau ada kesalahan-kesalahan kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf sekali lagi atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, juga mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.